Selamat pagi adik-adik dan Ya. juga papa mama ya Di rumah. yang selalu setia menemani adik-adik Ya, Kak. mengikuti Bina Bina Iman Iman Anak. Hari ini segar sekali ya Kak Stef ya. Iya dong. Dan aduh sangat-sangat semangat nih Kak Okina dan Kak Stef di Ya, sini. ya. Pasti adik-adik juga semangat. Ada yang udah mandi. Sudah, ada yang sudah sarapan? Sudah. Oh sudah juga, wow hebat sekali Hebat, adik-adiknya ya Kak Stef Ya. hebat sekali. Nah hari ini ya juga sama minggu yang spesial ya, Ya. karena kita sudah masuki yang namanya Minggu Advent ke berapa? Dua. Kalau minggu lalu itu Minggu Advent yang pertama, Kak Ros juga ya dan Ya. Kak Stef mengajak kita untuk selalu berdoa dan berjaga-jaga. Nah hari ini kita mau untuk bertobat. Ya. Jadi selalu punya kemauan ya untuk Ya. bertobat ya Kak Stef ya. Ya betul Kak. Jadi kita harus jadi anak yang lebih baik lagi Ya. setiap harinya. Iya betul Kak. Iya. Ya, adik-adik kita mau mulai ya. Yuk kita mau bernyanyi, adik-adik. Berdiri. Iya. Kita mau bernyanyi, kita mau semangat. Kita katakan bahwa datanglah Tuhan, datanglah. Oke. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Katakan nyanyi. Ku nyanyi Tuhan, datanglah. Ku nyanyi Tuhan, datanglah. Ku nyanyi Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Ku nyanyi Tuhan, datanglah. Ku nyanyi Tuhan, datanglah. Ku nyanyi Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Mari kita mohon supaya Tuhan datang. Ku mohon Tuhan, datanglah. Ku mohon Tuhan, datanglah. Ku mohon Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Yuk adik-adik kita katakan dengan lembut ya. Kita nyanyikan dengan lembut. Mohon Tuhan, datanglah. Ku mohon Tuhan, datanglah. Ku mohon Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Mari adik-adik kita ambil sikap untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh mengikuti Bina Iman Anak. Dan terima kasih juga untuk hari yang baru, untuk nafas hidup yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Kami mohon semoga sepanjang kegiatan Bina Iman Anak ini kami boleh fokus, kami boleh mau untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami juga mau untuk selalu menjadi anak yang lebih baik setiap harinya. Berkati kami ya Tuhan, semoga firman yang akan kami dengarkan, aktivitas yang akan kami lakukan, semuanya menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami sampaikan melalui Yesus Kristus pengantara kami.
Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Yes ya. Hari ini seperti yang tadi Kak Okina bilang, sangat spesial adik-adik, juga tidak kalah dengan minggu-minggu yang sebelumnya ya Kak Step ya. Nah, di sini sudah nyala nih lilin Advent yang pertama. Masih ingat Kak, apa itu lilin Advent yang pertama? Adik-adik apa? Benar sekali, lilin nubuat para nabi. Nah, hari ini di sini ada lilin Advent yang kedua. Nah, ini adalah lilin Advent Namanya Bethlehem. Bethlehem bukannya itu kota di mana Yesus lahir ya Kak? Gimana Betul sih Kak? Itulah kota di mana Tuhan kita Yesus lahir. Nah, kalau waktu itu Tuhan Yesusnya lahir di Bethlehem, berarti sekarang kita ingin supaya Tuhan Yesus lahir di hati kita ya. Oh, jadi berarti kita juga sekarang mau menyalakan lilin Bethlehem. Mari kita nyalakan ya adik-adik. Nah, sudah menyala lilin Bethlehemnya. Dan semoga benar ya seperti yang tadi Kak Step bilang, Yesus harus lahir di hati kita, di hati Kak Okina, di hati Kak Step, adik-adik semuanya. Ya. Sekarang kita mau untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh telinganya dibuka nih lebar-lebar ya, supaya firman Tuhan boleh dengan sangat jelas kita dengarkan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakhonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Tina. Apa kabar adik-adik? Semua sehat? Semua baik-baik saja kan ya? Good. Nah, hari ini kita akan menyalakan lilin Advent yang kedua. Minggu lalu di hari Advent pertama, kita diingatkan untuk berjaga-jaga. Kita harus melatih diri kita untuk peka, supaya kita dapat melihat kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita. Hari ini di minggu kedua masa Advent, kita diingatkan untuk mempersiapkan hati kita dengan bertobat. Apa sih artinya bertobat? Bertobat itu artinya kita berubah. Coba kita lihat diri kita sendiri. Apakah ada kekurangan-kekurangan dalam diri kita? Apakah ada kesalahan? Apakah ada dosa yang harus kita rubah? Misalnya, apakah
kita malas. Aduh, malas doa. Udah malam, udah ngantuk. Mungkin kadang-kadang kita bohong. Sama mama disuruh sikat gigi, ngakunya sudah. Padahal belum. Ya. Nah, tadi dalam bacaan kita mendengar kisah tentang Yohanes Pembaptis, anak dari Zakaria. Yohanes diperintahkan Tuhan untuk memperingatkan orang-orang Yahudi supaya bertobat, supaya berubah, karena Tuhan Yesus juru selamat akan segera datang. Ya. Nah, peringatan dari Yohanes Pembaptis itu juga berlaku untuk kita sekarang. Kita tetap diingatkan bahwa kita orang-orang berdosa itu harus bertobat. Kita harus datang kepada Tuhan Yesus, mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus sehingga kita dibersihkan dari dosa. Ya. Nah, kita sebagai anak Katolik ada satu hal yang dapat kita lakukan untuk bertobat, untuk mohon ampun, yaitu kita mengakui dosa-dosa kita di ruang pengakuan dosa kepada pastor. Ya. Nah, orang berdosa itu sama seperti orang yang sakit. Orang yang sakit perlu pertolongan dokter dan menjalani pengobatan. Kalian ingat minggu lalu Katina cerita gigi Katina dicabut, lalu Katina pasang kawat? Ya. Nah, itu gigi Katina dicabut karena gigi Katinanya sakit. Giginya rusak. Bolak-balik sakit lagi, sembuh sakit. Nah, akhirnya kata dokter, lebih baik gigi ini dicabut saja lalu pasang kawat. Ya, setelah giginya dicabut tidak mengalami bolak-balik sakit gigi lagi. Tapi apakah memakai kawat menjadi lebih nyaman? Tidak juga. Ya, tapi ini adalah proses perubahan yang harus Katina jalani supaya gigi Katina menjadi lebih baik. Ya. Nah, jadi adik-adik, kalau orang sakit perlu berobat. Kalau orang berdosa perlu bertobat. Ya. Sekian dulu dari Katina. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Fili. Hari ini Kak Fili mau ajak adik-adik membuat belalang. Nah, belalang dan daun. Kenapa ya belalang? Karena tadi waktu dengar cerita tentang Yohanes Pembaptis, Kak Fili jadi ingat. Katanya Yohanes Pembaptis makanannya madu dan belalang. Yuk, kita siapkan bahan-bahannya ya. Nah, nanti adik-adik bisa print contoh badannya di link yang ada di YouTube ya. Oke, ini ada 2 halaman, badan, sayap, nanti juga ada kakinya. Nah, yang ini kakinya udah Kak Fili warnain dan udah Kak Fili gunting ya. Terus nanti juga ada link buat ngeprint daunnya. Oke, tapi kalau adik-adik mau cari daun yang lain boleh juga loh ya. Ya, terus kita perlu pulpen nanti buat nulis, kita perlu pensil warna buat mewarnai ya. Nanti di sana ada gambar belalangnya warnanya hijau ya. Kemudian kita butuh lem. Lalu kita butuh tali. Nah, sama terakhir kita butuh gunting. Nah, sekarang kita mulai dulu ya. Ini udah diwarnain. Sekarang Kak Fili mau warnain badannya. Nah, baik, warna aja.
Oke, sekarang kita gunting ya, adik-adik. Hati-hati ya, pakai guntingnya ya. Oke. Selesai. Oke. Nah, sekarang kita mau tempelin badannya ya. Oke, ini contohnya. Nah, bisa kelihatan ya adik-adik ya, ini contohnya. Sekarang kita mau pasang badannya. Pertama, sayapnya kita pasang dulu ya adik-adik ya, kita lem. Nah, seperti ini ya. Oke. Oh, ininya lebih mundur ya adik-adik ya sayapnya. Tuh, gitu ya. Jangan lupa pakai lem. Oke. Yang bagian belakangnya nggak usah dilemin karena nggak kena. Seperti ini. Tuh ya. Kemudian kita pasang kepala. Supaya kelihatan. Nah, udah jadi ya. Sekarang kita mau tulis daunnya. Oke, pertama kita gunting dulu daunnya ya adik-adik. Nah, yang udah jadi disimpan. Oke, daunnya. Oke, adik-adik kita mau tulis ayat yang Kak Fili ambil dari Lukas 3 ayat 3. Oke, isinya adalah bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya, Lukas 3 ayat 3. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, oke. Sekarang tinggal kita kasih bolongan ya. Kita mau pembolongnya. Nah, kita bolongin persis di tangkainya. Ya, kemudian kan Kak Fili mau tempelnya di perutnya sini ya. Jadi dibolonginnya di perutnya. Oke, kemudian di badannya. Kiri dan kanan.
supaya lebih kuat. Itu ya adik-adik ya. Yuk, tadi talinya yang ini. Nih Kak Vin tadi udah gunting. Kena ikut dibolong ya. Oke, kemudian tali sisanya kita pakai untuk mengikat bagian atas. Nanti adik-adik juga hati-hati ya waktu pakai pembolong, jangan seperti yang Kak Fili punya, kakinya kena bolong. Oke, ini kita mau ikat. Ya, sudah jadi adik-adik. Belalang yang membawa daun dengan tulisan Lukas bab 3 ayat 3, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Selamat mencoba ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yeay, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya. Ya, gimana kita harus mau selalu bertobat ya. Dan juga tadi sudah melakukan aktivitas Ya. yang keren sekali. Iya. Pasti sangat keren. Dan Kak Okina itu ya Kak Step ya, Ya. selalu senang kalau misalnya adik-adik ngirim dokumentasinya. Oh iya, berarti adik-adik melakukan kegiatan tersebut. Iya, dan lihat wajah adik-adik itu yang selalu senyum. Wah, itu Semangat lagi Kak. yes, dan itu membuat kita juga gembira semangat sekali. gitu ya. Jadi tidak ada lelah-lelahnya nih untuk selalu ikut Bia juga, Ya, betul, kakak-kakak semuanya. Jadi adik-adik ditunggu ya dokumentasi aktivitasnya ya. Karena itu wah membuat kakak-kakak juga semangat. Nah adik-adik bagi yang mau memberikan persembahan boleh ke nomor rekening di bawah ini ya. Nanti minta tolong papa atau mamahnya untuk transfer persembahan. Nah adik-adik kita sudah di penghujung nih. Ya, kita udah selesai tadi mendengarkan firman Tuhan, melakukan aktivitas, dan sekarang kita di penutup ya. Maka sekarang mari kita berdoa. Dalam Nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami berterima kasih karena kami boleh bersukacita pada hari ini. Pimpin kami agar kami selalu mau memperbaiki diri kami mau memulai pertobatan kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu menjadi lebih baik. Pimpin kami Tuhan, agar kami selalu bersukacita di dalam kasih setia-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya, lilin Advent sudah menyala, Advent kedua yaitu lilin Bethlehem. Jadi adik-adik kita mau selalu untuk bertobat dan kita harus selalu lahir nih Yesus dalam hati kita. Dan sekarang kita juga mau bernyanyi sebagai lagu penutup. Kita mau menyanyikan lagu Tuhan Ampunilah. Tuhan ampunilah segala dosaku. Tuhan kasihani hamba-Mu ini. Aku sungguh menyesal
menyesal atas segala dosaku. Tuhan, kasihanilah kami. Lebih lembut adik-adik. Tuhan, ampunilah segala dosaku. Tuhan, kasihani hamba-Mu ini. Aku sungguh menyesal atas segala dosaku. Tuhan, kasihanilah kami. Ya adik-adik, sekian Bina Iman anak kita hari ini. Dan sampai bertemu di Minggu depan. Dadah. Thank you.